Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang materi fluida, di mana yaitu manfaat sifat khusus zat cair. Sifat khusus air yang pertama adalah air sebagai bahan pelarut. Seperti yang diketahui, rumus kimia air adalah H2O. Rumus ini menyatakan bahwa air merupakan senyawa yang molekulnya terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. 1 atom oksigen mempunyai 8 elektron. 2 elektron mengorbit pada orbit dalam, sedang pada orbit luar ada 6 elektron. Atom hidrogen hanya mengandung 1 elektron. Kalau 2 atom hidrogen bersenyawa dengan 1 atom oksigen, maka 2 elektron dari atom hidrogen akan mengorbit bersama 6 elektron dari atom oksigen. Jadi, pada orbit terluar genap ada 8 elektron dengan 2 elektron menjadi milik bersama. Oleh karena itu, ikatan molekul air sangat kuat dan disebut ikatan kovalen. Yang kedua yaitu sifat termal air. Sekitar 396.000 km kubik air berasal dari permukaan bumi menguap masuk ke atmosfer, dan diantaranya sebanyak 333.000 km kubik berasal dari lautan. Sedangkan air dari daratan yang menguap memasuki daerah subtropis sehingga mengembun. Oleh karena itu, uap air dari daerah panas akan menyerahkan energi panas atau kalori di daerah dingin. Akibatnya, air mempunyai sifat termal yang memungkinkan penyebaran kalor di permukaan bumi dan di atmosfer. Selanjutnya yaitu pemanfaatan zat cair statik. Yang pertama, menentukan massa jenis zat cair. Terlihat pada gambar di samping, pipa U terdiri dari 2 pipa yang disambung. Misalkan, pipa kiri diisi zat cair dengan kerapatan P1, sedangkan pipa kanan diisi zat cair lain dengan kerapatan P2. Dalam keadaan setimbang, permukaan zat cair sebelah kiri lebih tinggi dibanding sebelah kanan sebesar D. Yang kedua, penerapan hukum Archimedes. Terlihat pada gambar di samping, adanya tekanan hidrostatik dapat dirasakan oleh benda yang dicelupkan dalam air. Misalkan, sebuah kubus dicelupkan dalam air. Tekanan pada dinding samping seimbang sehingga jumlahnya 0. Tekanan pada dinding bawah lebih besar dari tekanan pada sisi atas. Selanjutnya yaitu pemanfaatan hidrodinamik, di mana yang pertama adalah aliran fluida. Aliran fluida merupakan perpindahan fluida yang berbentuk garis aliran dengan kecepatan tertentu. Penandaan terhadap garis aliran adalah pada garis singgung antara tiap titik perpindahan fluida dengan pengamatan vektor kecepatan. Berdasarkan garis aliran ini, aliran fluida terbagi menjadi aliran stasioner dan aliran non-stasioner. Aliran stasioner terbentuk ketika garis aliran berimpit dengan arah aliran setiap saat. Sementara aliran non-stasioner adalah aliran yang selalu tidak berimpit dengan garis alirannya. Kedua jenis aliran ini akhirnya juga membentuk tabung aliran, yang merupakan suatu ruangan berbentuk tabung dengan pembatas berupa kumpulan garis aliran. Yang kedua yaitu energi aliran air. Misalnya zat cair mengalir pada pipa. Cairan dalam kurun waktu dt mengalir sebanyak dm, maka debit air Q sama dengan dm per dt. Energi potensial air massa dm sebesar dE sama dengan GH/dm. Besar daya P sama dengan dE per dt atau P sama dengan G kali Q kali H. Artinya, secara teoritis,
sebesar daya yang dibawa arus berbanding lurus dengan debit air dan ketinggian sumber air. Dalam praktiknya, harus diperhitungkan faktor efisiensi dan faktor gesekan dengan menggunakan faktor K. Dengan demikian, rumus praktisnya menjadi P sama dengan K dikali Q dikali H. Estimasi secara kasar, besar K antara 0,7 sampai 0,8. Energi aliran fluida ini dapat diubah dan digunakan dalam bentuk energi lain, seperti energi mekanik kincir air atau energi listrik. Yang ketiga adalah energi air laut. Kalau diperhatikan, air laut tidak pernah diam. Mengapa? Sebab gelombang tidak pernah henti-hentinya menerpa pantai. Gerakan air laut ini secara fisik di samping pengaruh angin juga oleh perbedaan kadar garam yang dikandungannya. Karakteristik gelombang ditentukan juga oleh perbedaan kedalaman dan bentuk lekuk pantai. Oleh karena itu, sering kita amati deburan ombak yang datang secara teratur dan berperiodik. Kenyataan ini mendorong para peneliti untuk memperkirakan energi yang terkandung pada gelombang laut. Salah seorang pengamat bernama Hulse merumuskan dalam bentuk P sama dengan ρ dikali G dikali TH2 per 64, di mana P sama dengan daya, ρ sama dengan massa jenis air laut, G sama dengan percepatan gravitasi, T sama dengan periode gelombang laut, H sama dengan tinggi ombak rata-rata. Yang keempat yaitu energi uap air. Sifat uap air tidak jauh berbeda dengan sifat gas. Kebebasan bergerak molekul air mengakibatkan uap air mempunyai tekanan yang besar. Semakin tinggi suhu dalam tabung tertutup yang berisi uap air, maka semakin besar tekanannya. Gaya tekanan uap air ini dapat digunakan untuk melakukan kerja. Energi yang dikeluarkan digunakan untuk mendorong turbin hingga berputar, seperti pada pembangkit listrik tenaga uap atau yang biasa disingkat dengan PLTU. Selanjutnya yaitu kegiatan belajar 2, manfaat udara dalam kehidupan. Di mana yang pertama adalah tekanan atmosfer. Udara sebagai fluida yang menyelimuti bumi kita telah dikenal dengan sebutan atmosfer. Pada kegiatan belajar ini akan dibahas secara khusus tentang atmosfer, ditinjau secara fisis maupun kimiawi. Secara kimiawi, udara terdiri dari 80% gas nitrogen, 19% oksigen, dan 0,04% gas karbon dioksida. Sifat fisis utama dari atmosfer adalah sifat mempunyai tekanan. Seperti pada gambar di samping, yaitu pada air raksa. Yang pertama adalah pemanfaatan tekanan atmosfer. Ada beberapa bentuk aplikasi untuk memanfaatkan tekanan atmosfer. Pada ban kendaraan dipompa, makin lama kerapatan udara di dalam makin besar sehingga tekanan udara membesar. Tekanan udara yang cukup besar dapat menyangga beban dari kendaraan. Oleh karena itu, sifat udara mudah ditekan, maka ban selain berfungsi untuk menahan beban, juga memberikan daya elastik. Sifat elastik ini dimanfaatkan seperti pada bola, kasur udara, dan lainnya. Kita perlu mencari sendiri. Contoh lain yang sering kita jumpai adalah alat sedotan, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Dengan cara memiringkan gelas berisi air, maka air dapat mengalir ke mulut karena pengaruh gravitasi. Bagaimana caranya agar air dapat mengalir ke mulut tanpa memiringkan gelas? Nah, pipa sedotan salah satu ujungnya dicelupkan dalam air. Tekanan udara luar pada permukaan air dan udara dalam pipa setimbang. Dengan cara menyedot udara dalam pipa, tekanan udara luar akan lebih besar hingga menekan air masuk pipa dan terus masuk ke mulut. Yang kedua yaitu hukum Boyle.
Ada beberapa alat yang berprinsip pada hukum Boyle. Besar tekanan gas atau udara pada ruang tertutup berbanding terbalik dengan besar volumenya. Prinsip kerja dari pompa minyak seperti pada gambar di bawah. Nah, prinsip yang serupa terdapat pada proses pernapasan dengan paru-paru seperti pada gambar di samping. Nah, paru-paru diliputi selaput pleura visceralis dan selaput pleura parietalis dan menyekat ruang intrapleural. Ruangan ini berisi lapisan cair yang tipis dan bersifat elastik. Waktu tarik napas, dengan cara mengembangkan dada, lapisan ini akan ikut berkembang. Volume paru-paru bertambah, tekanan udara dalam mengecil, hingga udara luar masuk. Keadaan sebaliknya, waktu mengeluarkan nafas, selama bernafas, gerakan bolak-balik ini berlangsung terus. Yang ketiga yaitu hukum Bernoulli. Sifat udara sebagai fluida juga memenuhi prinsip Bernoulli. Bentuk roh GH pada persamaan Bernoulli menyatakan besar energi kinetik fluida, yaitu satuan massa. Kalau di dua tempat dapat dianggap tidak ada perbedaan energi potensial, maka persamaan Bernoulli menjadi P1 ditambah 1/2 rho V2 sama dengan P ditambah 1/2 rho V2 atau P dikurang P sama dengan 1/2 rho dalam kurung V2 dikurang V pangkat 2 dikurang V2. Rumus ini dapat menjelaskan prinsip kerja alat berikut. Perhatikan alat semprotan air seperti pada gambar di bawah ini. Bagaimana prinsip kerja dari alat itu? Nah, pada gambar terlihat ada pipa untuk mengalirkan air yang akan naik. Air akan naik kalau pada ujung pipa atas ditiupkan udara arah mendatar. Mengapa bisa seperti itu? Nah, dengan cara ini air ternyata dapat naik dan keluar dari ujung atau pipa. Akibat ditiup, kecepatan udara pada ujung pipa atas membesar, maka tekanannya mengecil. Oleh karena itu, tekanan udara dalam relatif lebih besar. Selisih tekanan ini yang memungkinkan air akan naik sesuai rumus di atas. Selanjutnya yaitu atmosfer sebagai faktor cuaca. Udara sebagai sumber energi. Gerakan udara arah mendatar di permukaan bumi disebut angin. Angin dapat terjadi karena ada perbedaan tekanan udara di dua tempat. Perbedaan tekanan ini sebagai akibat perbedaan suhu karena besar energi yang diterima dari matahari berbeda. Dengan demikian, energi angin merupakan konversi dari energi matahari. Pada daerah yang menerima energi matahari lebih banyak, udara akan lebih mengembang sehingga kerapatannya berkurang. Karena kerapatannya berkurang, maka udara di daerah ini membuang ke atas sehingga terjadi penurunan tekanan. Kekosongan udara di suatu daerah akan cepat diisi oleh udara dari daerah tekanan lebih tinggi. Secara teoritis, besar daya kinetik angin P sama dengan 0,5 mV pangkat 2. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada video media pembelajaran ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.